Besti, Japan Edition with Cindy. Di tengah kompleksitas kota Tokyo, ada satu jalur kereta yang paling ikonik, yaitu Yamanote Line. Jalur ini melingkar menghubungkan 30 stasiun utama dan menjangkau berbagai pusat budaya, belanja, hiburan, hingga sejarah. Ini bukan sekedar alat transportasi. Yamanote Line adalah pintu masuk ke berbagai sisi Tokyo. Dalam video ini kita bakal berhenti di beberapa stasiun terpopuler dan mengulas tempat wisata yang bisa kalian kunjungi hanya dengan satu tiket. Stay tune ya. Oke, pertama-tama aku bakal info jam operasional. Jadi untuk Yamanote Line itu start di pukul 4.30 sampai 5 pagi, sekitaran jam segitu ya startnya, dan berakhir di 00.30 malam. Nah, jadi kalian harus catat ya. Terus juga untuk tarifnya itu terjangkau banget, mulai 160 yen aja. Oke, selanjutnya, jadi di sini aku bakal kasih gambar ke kalian. Rute Yamanote Line itu kan melingkar. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Oke, jadi aku bakal info sisi kanan dulu ya. Di sisi kanan kalian bisa lihat ada Shibuya, perempatan dunia dan budaya pop. Jadi kita mulai dari Shibuya dulu. Salah satu distrik paling terkenal di dunia. Di depan stasiun, kalian tuh bisa langsung disambut Shibuya Scramble Crossing, tempat ribuan orang melintas setiap menitnya. Jangan lupa mampir ke patung Hachiko, ikon kesetiaan yang jadi tempat wajib foto. Dari sana kalian bisa berjalan ke Shibuya Sky, observation modern di atas gedung Shibuya Scramble Square dengan pemandangan Tokyo 360 derajat loh. Dan kalau kalian pecinta budaya pop modern, kawasan Shibuya Center Street dipenuhi butik, toko streetwear, dan cafe trendy. Oke, lanjut ke stasiun kedua. Di sebelah kanan ada Harajuku. Jadi Harajuku itu adalah mode kuil dan taman kota. Naik satu stasiun ke utara, kita sampai di Harajuku. Di sana ada Takeshita Street, adalah pusat fashion unik, mulai dari gaya kawaii hingga gotik lolita. Banyak toko kecil menjual aksesoris, pakaian unik, dan camilan manis seperti crepes dan cotton candy raksasa. Tapi Harajuku bukan soal budaya pop aja nih. Di sisi barat, kalian bisa masuk ke hutan kota yang tenang menuju Meiji Jingu. Kuil besar yang dikelilingi pohon rindang dan suasana damai. Berseberangan dengan itu ada Yoyogi Park, tempat piknik, pertunjukan, jalanan, atau sekedar duduk menikmati musim semi. Oke, selanjutnya ada Shinjuku, kesibukan dan ketenangan dalam satu langkah. Shinjuku adalah pusat transportasi, bisnis, hiburan, dan belanja. Ini adalah stasiun tersibuk di dunia dengan lebih dari 3 juta orang lewat setiap harinya. Kalian juga bisa berbelanja di Isetan, Odakyu, dan Dongdongji. Nah, untuk hiburan malam, area Kabukicho dipenuhi izakaya, karaoke, dan bar. Kalau kalian lebih suka suasana tenang, ada Shinjuku Goen adalah jawabannya. Taman luas ini menyajikan pemandangan indah sepanjang tahun, terutama saat bunga sakura bermekaran. Oke, stasiun selanjutnya ada Ikebukuro. Nah, Ikebukuro adalah Sunshine City dan dunia anime. Ikebukuro adalah perpaduan antara pusat perbelanjaan besar dan budaya pop Jepang. Jadi di sini kalian bisa menikmati akuarium, planetarium, mall, dan ada hal lainnya. Di sisi timur ada Otome Road, yaitu tempat favorit para penggemar anime dan manga. Khususnya kalangan wanita, kalian bisa mampir ke toko besar seperti Anime, Pokemon Center, atau bersantai di kafe karakter. Oke, lanjut, sudah di sisi kanan selesai, kita ke sisi kiri. Di sisi kiri kita mulai dari Ueno, jadi budaya, alam, dan sejarah. Jadi Ueno punya suasana yang lebih klasik nih. Di sini terdapat Taman Ueno, salah satu lokasi hanami terbaik di musim semi. Ada Ueno Zoo, adalah kebun binatang tertua di Jepang. Nah, kalau kalian pengen lihat panda, kalian bisa lihat ke sini. Terus bagi pecinta seni dan sejarah, kalian bisa mengunjungi National Museum of Western Art. Ada Tokyo National Museum dan Museum Science. Ini menarik banget, kalian harus ke sini. Jangan lewatkan juga ada Ameyoko, pasar jalanan yang menjual makanan, cemilan, pakaian, dan oleh-oleh dengan harga terjangkau. Lanjut, kita lanjut ke stasiun Akihabara, surga dari para otaku dan elektronik nih. Akihabara adalah pusatnya budaya otaku dan teknologi. Toko-toko seperti Yodobashi Kamera menawarkan berbagai elektronik, gadget, dan kamera terbaru. Di sepanjang jalan utama, kalian akan menemukan toko anime, figur, dan hingga maid cafe. Nah, Akihabara juga cocok yang kalian tertarik pada subculture Jepang dan teknologi canggih. Lalu lanjut ke Tokyo Station. Jadi Tokyo Station adalah titik utama lalu lintas antar kota.
Gedung bata merah Marunouchi Building menjadi landmark bersejarah bergaya arsitektur Eropa klasik. Di dalam stasiun ada Tokyo, karakter street, ramen street, dan berbagai pilihan makanan khas. Kalian bisa langsung transit di Shinsekai. Kalian akan bisa langsung transit di Shinkansen menuju Kyoto, Osaka, Hokkaido dari sini. Oke, selanjutnya ada Hamamatsucho, Tokyo Tower dan pelabuhan. Jadi di stasiun Hamamatsucho memberi akses mudah ke Tokyo Tower, menara merah ikonik yang bisa dinaiki untuk melihat pemandangan kota. Dekat sini juga ada Kyushibari Kew Garden, taman tradisional Jepang dengan kolam dan batuan lanskap klasik. Lokasinya juga strategis nih di Tokyo Bay untuk ke Tokyo Bay dan terminal monorail menuju ke Bandara Haneda. Nah, kita sampai di tengah. Jadi kan melingkar tuh Yamanote Line. Di tengah itu ada Shinagawa. Shinagawa adalah transit besar. Jadi kalau kalian ini adalah kalau kalian misalnya mau bepergian, ini area yang oke banget. Jadi Shinagawa ini adalah stasiun penting untuk transfer ke jalur Shinkansen dan bandara. Area sekitarnya juga berkembang dengan Tennozu East Isley yang mulai dikenal dengan kawasan seni dan kafe tepi kanal. Ada juga Shinagawa Aquarium dan museum kecil di sekitarnya yang menarik untuk keluarga. Oke, selain itu aku mau kasih tips nih ke kalian. Langsung dicatat ya. Jadi, yang pertama adalah memahami Yamanote Line dan kapan menggunakannya. Keunggulannya itu, Yamanote Line sangat bagus untuk tujuan wisata populer seperti yang tadi aku bilang, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Ueno, Akihabara, Tokyo Station. Kereta sering datang, jadi kalian nggak perlu menunggu lama. Ini juga mudah digunakan karena hanya satu arah melingkar. Dan Yamanote Line itu warnanya hijau ya. Nah, kapan yang nggak idealnya? Jika tujuan kalian berada di sisi berlawanan, seperti yang aku bilang kanan dan kiri. Nah, dari lingkaran atau kalian pengen melakukan perjalanan yang relatif dekat namun di jalur melingkar, terkadang ada opsi yang lebih cepat. Nah, yang kedua ada alternatif dan jalur. Jadi, Tokyo memiliki jaringan kereta bawah tanah atau subway dan jalur kereta JR lainnya yang sangat luas. Ini adalah kunci untuk memotong jalan. Nah, JR Chuong Line adalah jalur JR yang paling penting untuk memotong Yamanote. Jadi jalur ini membentang lurus ke timur, dari timur ke barat, melewati stasiun-stasiun besar di Yamanote Line seperti Shinjuku, Tokyo Station. Contoh nih, kalian dari Shinjuku pengen ke Tokyo Station. Naik Chuong Line warna orange, biasanya rapid ya, jauh lebih cepat daripada memutar dengan Yamanote Line. Ini akan memakan waktu sekitar 15-20 menit. Sementara kalau kalian pakai Yamanote Line, 30-40 menit atau lebih. Terus stasiun penting yang dilalui Chuong Line ada Tokyo Kanda, Ochanomizu, Yotsuya, Shinjuku, Nakano, sama Kichijoji. Tips perencanaan perjalanan efisien. Gunain aplikasi transit, ini adalah kunci utama. Aplikasi seperti Google Map, Japan Transit Planner, atau Navitam Japan Travel adalah sahabat terbaik buat kalian. Masukin stasiun keberangkatan dan tujuan kalian, dan aplikasi akan memberikan rute tercepat, termasuk kombinasi kereta dan subway, perkiraan waktu tempuh, dan harga. Penting nih, aplikasi ini juga dapat menunjukkan peron mana yang harus kalian tuju, bahkan nama gerbong, dan disarankan untuk transfer yang lebih mudah. Nah, ini contohnya ya. Jadi aku bakal kasih contoh salah satu rute yang udah kelihatan peron, udah kelihatan transitnya di mana, berapa lama, dan harganya. Oke, lanjut. Kenali stasiun transfer besar. Jadi Tokyo Station titik pusat untuk banyak jalur JR termasuk Shinkansen serta beberapa jalur subway. Shinjuku Station salah satu stasiun tersibuk di dunia. Jadi ini menghubungkan JR Yamanote, Chuo, Saikyo, Sonang Shinjuku dan beberapa jalur subway. Ikebukuro Station hubungan besarnya di utara dengan Yamanote, Saikyo, Sonang, Shinjuku dan beberapa jalur subway. Shinagawa Station penting untuk Shinkansen dan jalur JR ke selatan. Ueno Station hubungan penting di timur laut dengan Yamanote, Shinkansen dan beberapa jalur subway. Pahami tipe kereta ya, ada lokal, rapid, sama ekspres. Di jalur JR seperti Chuong Line ada beberapa kereta lokal berhenti di setiap stasiun. Rapid melewati beberapa stasiun dan spesial rapid melewati lebih banyak stasiun. Pilih tipe sesuai dengan tujuan kalian untuk kecepatan maksimal. Pertimbangin waktu tempuh versus jumlah transfer ya. Terkadang sedikit lebih lama di kereta langsung lebih baik daripada harus melakukan transit yang rumit atau transfer yang rumit. Aplikasi transit akan membantu menimbang ini. JR Pass
Jika kalian memiliki JR Pass, prioritasin penggunaan jalur JR seperti Yamanote, Chuo, Saikyo, Sonang, Shinjuku. Karena sudah termasuk dalam pas. Untuk jalur subway, kalian harus membayar terpisah ya. Dapatkan Suica atau Pasmo Card. Ini adalah kartu prabayar yang sangat nyaman dan semua jenis kereta dan bus di Tokyo. Cukup sentuh saat masuk dan keluar gate. Oke, aku bakal jelasin lebih rinci untuk kasus memotong jalan ya. Dari Shinjuku ke Tokyo Station, Yamanote Line memutar ke utara atau selatan sekitar 30-40 menit. Kalau Chuo Rapid Line langsung sekitar 15-20 menit, lebih cepat banget. Dari Ikebukuro ke Shibuya, Yamanote Line memutar sekitar 15-20 menit. Saikyo Line langsung sekitar 8-10 menit, lebih cepat. Dari Ueno ke Shinagawa, kalau Yamanote Line memutar sekitar 30-40 menit, nah sedangkan JR Keihin Tohoku Line langsung sekitar 20-25 menit. Gimana? Lebih cepat kan? Jadi tetap harus ditimbang-timbang lagi ya. Terus yang kelima, jangan takut tersesat. Jadi stasiun-stasiun di Tokyo memang besar dan bisa membingungkan, tetapi ada banyak petunjuk arah dalam bahasa Inggris dan staf yang siap membantu. Jangan ragu untuk bertanya jika kalian bingung ya. Dengan memahami jalur-jalur alternatif dan menggunakan aplikasi transit, kalian bisa menjelajahi Tokyo dengan jauh lebih efisien daripada hanya mengandalkan Yamanote Line untuk semua perjalanan kalian. Selamat menikmati perjalanan kalian di Tokyo. Oke, bonus buat kalian yang nonton aku sampai habis. Jadi aku punya tips yang lain yang lebih menarik juga. Jadi kalau kalian pengen keliling Tokyo seharian naik kereta tanpa ribet, ada Tokunai Pass. Catat ya, di sini nih. Jadi ini adalah pilihan super hemat dengan harga hanya 760 yen untuk dewasa, 380 yen untuk anak-anak. Kalian bisa naik turun sepuasnya di semua kereta lokal biasa JR East dalam area 23 distrik Tokyo, termasuk jalur populer seperti Yamanote Line, melewati Shibuya, Harajuku, Ueno, dan Akihabara. Tiket ini bisa dibeli dalam bentuk kertas dengan QR Code dan langsung diintegrasikan ke Suica. Tinggal tap dan masuk. Mudah banget kan dan praktis. Berlaku untuk 1 hari aja ya. Pas ini cocok buat kalian yang mau eksplor banyak tempat tanpa harus ribet bayar tiket kereta berkali-kali. Oke, sekian informasi dari aku mengenai Yamanote Line dan tips-tips yang kalian hanya bisa temuin di channel aku. Jadi kalau kalian pengen aku info, tips-tips yang lain, jangan lupa dong tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian udah coba nih pakai pasnya dan misalnya kalian udah coba pakai Yamanote Line, tolong dong langsung kalian tulis di kolom komentar cerita-cerita, siapa tahu informasi yang kalian berikan bisa bermanfaat buat yang lain. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!